Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya Melania Asumtapuang dengan nomor induk mahasiswa 161180007 akan mempresentasikan mengenai atau menjelaskan mengenai sinar X untuk memenuhi mata kuliah Fisika Inti Atom. Sejarah penemuan sinar X itu terjadi diawali pada tahun 1895 oleh Dr. Wilhelm Conrad Rontgen yang melakukan eksperimen tentang tabung katoda. Jadi beliau itu mendapat fluoresensi dari lempeng berlapis barium platinosianida yang tergeletak pada bangku berjarak sekian dari tabung katoda Hittorf berenergi yang tidak tembus cahaya. Beliau membuatnya secara berulang dengan jarak sekitar 2 meter. Tabung terisolasi dari cahaya tampak dan sinar katoda hanya mampu menembus beberapa sentimeter udara. Diyakini terdapat jenis sinar yang baru berasal dari tabung. Berikut adalah gambar pertama hasil dari penggunaan sinar X, dan dari gambar ini bisa dilihat bahwa ini adalah jari tangan yang dimiliki oleh istri dari Dr. Wilhelm itu sendiri. Kemudian bisa dilihat bahwa ada biji seperti titik hitam besar, itu merupakan cincin pernikahan dari Dr. William dan istrinya. Gambar ini disadur oleh Dr. Marcel Prasetyo berdasarkan tulisan B.G. Brogdon, MD, dan Joel Lichtenstein, MD, dalam buku Forensik Radiologi terbitan tahun 1995 oleh CRC Press, Boca Raton, Florida. Jenis dari sinar X ini dihasilkan dari sebuah sumber yang terdiri atas dua jenis spektrum, yaitu spektrum kontinu atau polikromatik dan spektrum diskrit atau sering disebut spektrum monokromatik. Untuk spektrum kontinu atau polikromatik ini, sinar X-nya itu berasal dari akibat pengereman elektron oleh anoda. Berkas sinar X ini sering disebut dengan sinar Bremsstrahlung dalam bahasa Jerman yang artinya pengereman. Contohnya warna pelangi. Kemudian spektrum diskrit, spektrum monokromatik, yaitu sinar X yang berasal dari adanya transisi eksitasi elektron di dalam katoda. Contohnya spektrum emisi dan spektrum absorpsi atom terisolasi dari suatu unsur kimia yang hanya menyerap dan memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Proses terbentuknya sinar X. Sinar X ini terbentuk saat elektron bebas melepas sebagian energinya saat berinteraksi dengan elektron lain yang mengorbit. Filamen atau katoda itu prosesnya yaitu filamen atau katoda itu dipanaskan dengan cara mengalirkan listrik dari transformator sampai bersuhu 20.000 derajat Celcius. Saat filamen dihubungkan dengan transformator bertegangan tinggi, pergerakan elektron semakin cepat menuju anoda. Kemudian awan elektron mendadak dengan transformator bertegangan tinggi. Pergerakan elektron akan semakin menuju anoda. Awan elektron mendadak berhenti pada target sasaran, sehingga terbentuk panas dan sinar X. Pelindung timah akan mencegah keluarnya sinar X, di mana sinar X hanya dapat keluar melalui jendela. Panas yang tinggi mengakibatkan benturan elektron dihilangkan dengan radiator pendingin. Kegunaan sinar X. Sinar X atau keras itu dapat dimanfaatkan untuk memusnahkan sel-sel kanker. Dalam dunia medis sering kita dengar itu dengan sebutan radiologi. Kemudian sinar X yang lembut itu biasanya kita manfaatkan sebagai pengambilan
Foto yang dikenal dengan radiograf, di mana dapat melihat organ dalam bentuk tulang dan paru-paru seperti gambar yang ditunjukkan sebelumnya. Mengurangi atau mengetahui kecacatan dalam struktur atau bagian dalam mesin. Lalu memeriksa retakan-retakan struktur plastik dan getah. Selanjutnya memperbaiki rekahan dalam pipa logam, dinding konkrit, dan dalam tegangan tinggi. Di lapangan kapal terbang atau di lintasan pesawat, itu sinar X itu berguna untuk memeriksa barang atau beg penumpang. Kemudian di bandara berarti ini. Kemudian yang terakhir yaitu sinar X juga dapat digunakan untuk mengesahkan pada suatu lukisan atau objek seni purba benar atau tiruan. Dari kegunaan sinar X ini masih banyak kegunaannya, namun ini hanya beberapa yang diambil secara random dari berbagai bidang. Sekian dari ulasan saya mengenai sinar X. Terima kasih.